Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan patofisiologi penyakit masih di saluran gastrointestinal kita. Nah, sekarang kita membahas tentang peptic ulcer atau tukak lambung. Nah, di sini kita bisa melihat kata peptic itu sendiri mengacu pada organ lambung. Nah, sementara itu ulcernya itu sendiri mengacu pada suatu keadaan luka atau pecahnya membran seperti itu. Nah, sehingga dengan terminologi ini penyakit tukak lambung itu adalah suatu penyakit yang menggambarkan suatu kondisi di mana terdapatnya satu atau lebih luka. Nah, ini dia, luka di dalam lambung. Nah, kalau misalnya dia didapatkannya di dalam lambung, itu jenisnya adalah gastric ulcer. Sementara kalau dia itu terdapatnya lukanya itu sendiri di usus ataupun lebih tepatnya di duodenum itu sendiri, makanya dia disebut dengan ulkus duodenal seperti itu. Nah, sebenarnya yang lebih sering terjadi itu memang adalah ulkus duodenum ini sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat, kita review sedikit tentang pelajaran anatomi dan fisiologi saluran pencernaan kita. Nah, untuk dinding saluran pencernaan sendiri, kita tahu bahwa seperti terlihat pada gambar, seluruh saluran pencernaan kita itu terdiri atas jaringan mukosa yang pertama lapisannya. Ya kan ya? Lapisan yang pertama itu adalah lapisan mukosa. Nah, yang memiliki 3 lapisan. Nah, ini dinamakan dengan lapisan mukosa nih. Nah, ini lapisan mukosanya, maaf. Nah, ini adalah lapisan mukosanya itu sendiri. Nah, terdiri atas 3 lapisan. Lapisan apa aja dia? Nah, ini lapisan mukosanya. Yang pertama adalah lapisan epitel, yaitu lapisan terdalam di mana jaringan tersebut nantinya akan menyerap. Nah, jaringan yang ada di lapisan epitel ini akan menyerap dan juga mensekresikan mukus ataupun lendir. Nah, dan enzim-enzim pencernaan lainnya seperti itu. Nah, lapisan berikutnya adalah lapisan di tengah nih, lapisan lamina propria. Nah, lapisan lamina propria ini dia mengandung pembuluh-pembuluh darah dan juga getah bening. Nah, pembuluh dan jaringan getah bening ini pembuluh darah nih ya, bukan hanya darah tapi pembuluh darah. Kita buat di sini. Pembuluh darah dia nih ya. Pembuluh darah dan juga jaringan getah bening. Nah, lapisan yang ketiga yang terakhir adalah lapisan terluar yang merupakan ini lapisan mukosa muskularis. Nah, lapisan terluar yang merupakan lapisan otot polos. Nah, lapisan otot polos dia nih yang akan berkontraksi dan membantu nantinya memecah makanan dengan kontraksi yang terjadinya itu sendiri. Nah, berikutnya kita tahu bahwa lambung kita itu terdiri atas 4 bagian. Nah, ada bagian kardia, lalu ada bagian fundus. Nah, ini bagian fundus, bagian kardia. Lalu ada lagi bagian badan atau bodinya itu sendiri yang paling besar. Lalu nanti paling bawah ini ada bagian antrum. Nah, ada bagian antum piloriknya itu sendiri. Nah, selain itu, pada lambung kita juga punya sphincter, sama kayak di esofagus. Nah, kalau untuk yang di lambung itu, nama sphincternya adalah sphincter pilorik, ya kan ya? Waktu pas kita anfisma kita udah belajar juga. Nah, yang sphincter ini nantinya akan menutup ketika lambung kita itu diisi oleh makanan. Ketika kita tengah makan, dalam aktivitas makan, nah itu sphincter pilorik ini akan tertutup. Nah, yang jadinya fungsinya itu sendiri adalah untuk menjaga agar makanan itu tetap berada di lambung untuk dicerna oleh lambung. Nah, berikutnya kita tahu juga bahwa lapisan epitel di bagian lambung itu sendiri memiliki proporsi kelenjar lambung yang berbeda-beda. Nah, kelenjar yang nantinya akan mensekresikan berbagai senyawa kan ya. Nah, ini ada kelenjar yang intinya mensekresikan berbagai senyawa. Di mana pada bagian kardia tadi,
Nah, pada bagian kardia ini sendiri, nah dia itu nantinya umumnya terdiri atas sel-sel alveolar yang berfungsi mensekresikan lendir atau mukus. Nah, atau mukus yang merupakan campuran air dan glikoprotein. Nah, berikutnya ada bagian fundus. Nah, ini ada bagian fundus atau bagian bodinya itu sendiri. Nah, pada bagian fundus dan bodi ini atau yang bagian tengahnya itu umumnya terdiri atas sel parietal. Nah, berbeda dia. Kalau yang di sini dia tadi berisi atas sel-sel yang valveolar dan nantinya akan mensekresikan lendir atau mukus yang mempunyai campuran air dan glikoprotein. Nah, sementara kalau untuk bagian fundus dan bodinya itu sendiri, dia itu lebih banyak terdiri atas sel parietal yang berfungsi mensekresikan asam klorida nantinya. Nah, mensekresikan asam klorida dan juga terdiri atas chief cell atau sel utama chief cell. Nah, ini atau sel utama lambung. Nah, yang nantinya akan mensekresikan pepsinogen yang berguna untuk mencerna protein. Nah, dan yang terakhir pada bagian antrum. Nah, bagian antrum lagi nih yang paling bawah yang di sebelah sini tadi kan yang antrum kan ya bagian sini. Nah, ini bagian antrumnya itu sendiri. Bagian antrum umumnya itu terdiri atas sel-sel G. Nah, pada bagian antrum itu ada sel-sel G. Nah, yang berfungsi mensekresikan apa aja kita udah bahas juga. Nah, yaitu mensekresikan gastrin namanya. Nah, yang ketika adanya rangsangan berupa makanan yang masuk ke lambung, sel G ini akan langsung mensekresikan gastrin. Nah, walaupun demikian, sel-sel G ini juga ditemukan di duodenum dan juga di pankreas. Dan yang tentunya merupakan organ tambahan. Nah, ini kan duodenum dan pankreas ini merupakan organ tambahan saluran pencernaan. Nah, kita tahu bahwa setelah gastrin, tadi kan gastrin itu disekresikan ketika adanya makanan masuk ke lambung. Nah, gastrin itu nantinya akan merangsang sel-sel parietal kan ya, menstimulasi sel-sel parietal untuk mensekresikan asam klorida atau HCl. Nah, yang lebih luas lagi nantinya dengan adanya gastrin ini akan merangsang pertumbuhan kelenjar-kelenjar di seluruh bagian lambung itu sendiri. Nah, itu manfaat kedua dari gastrin itu sendiri. Berikutnya ada kelenjar Brunner. Nah, ada kelenjar Brunner. Nah, pada duodenum. Nah, yang akan mensekresikan lendir atau mukus yang kaya akan ion bikarbonat. Nah, nih, kan ion bikarbonat. Nah, tentu saja kalau kita logikain, dengan semua enzim pencernaan yang ada di dalam lambung itu sendiri, ada asam klorida juga yang mengambang di cairan lambung tersebut, yang kita lebih kenal dengan faktor-faktor agresif di lambung itu sendiri. Nah, tentunya faktor-faktor ini nantinya akan membuat lambung dan mukosa duodenum itu bisa dicerna oleh mukus dan dirinya sendiri. Ya kan ya? Bisa tercerna. Nah, tuh oleh mukus dan dirinya sendiri. Kenapa? Sedangkan makanannya aja tercerna dengan adanya enzim-enzim makanan itu, dengan adanya HCl itu sendiri, kenapa organ pencernaan kita yang juga terdiri atas protein, lemak, karbohidrat juga tidak bisa tercerna? Bisa sekali dia tercerna kan ya? Nah, namun hal ini tidak terjadi karena adanya faktor-faktor defensif atau pertahanan lambung yang berupa apa? Berupa lendir, lalu berupa apa lagi? Berupa mukus atau lendir atau mukus yang melapisi dinding lambung dan juga ada ion bikarbonat. Nah, jadi ada mukus dan juga ada ion bikarbonat yang nantinya akan menetralkan asam lambung itu sendiri sehingga tidak jadi mencerna dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Atau kita namakan dengan faktor defensif dari lambung. Faktor defensif berikutnya dari lambung itu sendiri, secara fisiologisnya, karena dinding lambung itu secara terus-menerus akan berinteraksi dengan asam lambung itu, nah dinding lambung memiliki lapisan mukus yang lebih tebal. Ya kan ya, dibandingkan dengan duodenum. Karena di duodenum, secara fisiologisnya dia akan terpapar asam lebih sesaat, lebih sebentar daripada lambung itu sendiri. Nah, oleh karena itu organ yang menunjangnya pun dia lebih tebal, sehingga mukusnya juga lebih tebal di sana. Nah, berikutnya selain itu ada darah yang mengalir ke lambung juga.
Nah, darah yang akan membawa lebih banyak bikarbonat. Nah, dan lagi-lagi yang nantinya akan membantu menetralkan asam klorida yang ada pada lambungnya itu sendiri. Nah, faktor defensif yang terakhir yang dimiliki lambung itu adalah sama-sama yang sudah kita tahu adalah prostaglandin. Nah, prostaglandin adalah suatu senyawa yang disekresikan di lambung dan juga di duodenum. Jadi bukan hanya di duodenum, bukan hanya di lambung saja, tapi juga disekresikan di duodenum. Nah, senyawa prostaglandin ini sendiri kita sudah tahu bahwa dia berfungsi buat pertama mensekresi lendir atau mukus dan juga bikarbonat nantinya. Nah, menstimulasi pensekresian mukus dan bikarbonat. Selain itu, dia juga berfungsi untuk memvasodilatasi. Nah, nih. Dia juga berfungsi untuk memvasodilatasi pembuluh darah di sekitar. Sehingga setelah pembuluh darah di sekitar lambung itu sendiri divasodilatasi akan membuat lebih banyak nantinya darah mengalir ke lambung kita ataupun ke usus kita itu sendiri. Nah, nantinya akan selain itu juga akan mendorong pertumbuhan sel-sel epitel. Nah, pertumbuhan sel-sel epitel yang baru. Dan juga selain itu juga dapat berfungsi untuk menghambat nantinya sekresi asam lambung. Nah, jadi dengan fisiologis normal lambung dan juga usus kita tersebut, nah kapan terjadinya masa ataupun kondisi patologis yang berupa tukak lambung itu sendiri? Padahal sebenarnya kan sudah ada faktor-faktor agresif dan ada juga faktor-faktor defensif yang membuat terjadinya keseimbangan antara makanan, antara lambung itu sendiri dan juga zat-zat yang dihasilkannya. Nah, untuk penyebab ulkus peptikum itu sendiri, utamanya disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Nah, bakteri Helicobacter pylori. Nah, terutama yang disebabkan oleh Helicobacter pylori ini terjadi di negara ataupun lingkungan-lingkungan yang berpenghasilan rendah. Menurut penelitian. Nah, Helicobacter pylori ini merupakan jenis bakteri gram negatif. Nah, dia gram negatif yang berkolonisasi di mukosa lambung khususnya. Nah, dan dia itu memiliki aktivitas melepaskan adesin. Nah, ini dia melepaskan adesin yang maka membuat mereka melekat pada sel-sel alveolar yang ada di lambung. Nah, selain itu juga diketahui bahwa bakteri jenis ini juga akan melepaskan senyawa protease. Nah, yang mana nantinya akan merusak sel-sel mukosa lambung. Nah, pada umumnya sebenarnya adanya Helicobacter pylori pada lambung ini tidak akan menimbulkan masalah besar. Nah, sebenarnya tetapi pada beberapa kondisi bakteri ini dapat mengakibatkan kerusakan yang berpola. Nah, pada lambung yang biasanya diawali, jadi dia ada polanya kerusakannya. Biasanya diawali di bagian antrum. Nah, di bagian antrum biasanya diawali di bagian antrum. Kenapa tidak ada apanya ya? Nah, di sini coba. Nah, biasanya diawali di bagian antrum itu sendiri. Nah, yang nantinya dia itu akan menyebar ke seluruh lambung. Nah, ke seluruh lambung dan nantinya akan menyeket juga ke duodenum. Nah, jika dibiarkan erosinya itu sendiri yang terjadi, nah dia bermula di antrum dan di duodenum. Nah, yang jika dibiarkan nantinya akan semakin dalam. Nah, ini dia. Kerusakan atau erosi atau pengikisan itu sendiri nantinya akan semakin dalam ke lapisan mukosa dan akhirnya akan mengakibatkan ulcer atau tukak itu sendiri. Nah, penyebab berikutnya adalah disebabkan oleh, tapi ini jarang terjadi juga, yaitu disebabkan oleh NSAID, penggunaan obat-obat anti-inflamasi non-steroid. Nah, coba. Nah, di sini. Obat-obat NSAID, obat-obat antiinflamasi non-steroid itu sendiri, seperti contohnya kayak ibuprofen. Nah, itu. Nah, NSAID kenapa bisa? Karena NSAID ini kita tahu bahwa cara
bekerja adalah dengan cara menghambat enzim siklooksinase kan ya. Nah, enzim siklooksinase ini sendiri nantinya terlibat dalam sintesis prostaglandin. Nah, sehingga tingkat prostaglandin itu sendiri juga akan berkurang dalam waktu yang lama. Nah, sehingga dia akan membuat mukosa lambung rentan terhadap kerusakan. Karena kita tahu tadi, salah satu fungsi dari prostaglandin itu sendiri adalah sebagai faktor-faktor defensif pada lambung itu sendiri. Kalau faktor defensifnya aja sudah menurun, maka nantinya akan mudah terjadinya luka ataupun tukak pada lambung itu sendiri. Nah, kalau dibiarkan bisa menjadi tukak lambung seperti itu. Nah, penyebab lainnya yang juga jarang terjadi tapi bisa menyebabkan tukak lambung itu juga adalah sindrom Zollinger-Ellison. Nah, sindrom Zollinger-Ellison ini sendiri disebabkan oleh tumor dan disebut dengan gastrinoma. Nah, gastrinoma itu sendiri adalah tumor neuroendokrin. Nah, dia merupakan tumor neuroendokrin yang biasanya terletak di dinding duodenum dan juga di pankreas. Jadi dia biasanya bisa di duodenum juga di pankreas. Nah, tumor yang mensekresikan sejumlah gastrin, dia merupakan tumor yang nantinya akan mensekresikan sejumlah gastrin secara tidak normal. Nah, jadi tumornya itu sendiri, sel tumornya itu sendiri akan bersifat mensekresikan gastrin secara tidak normal. Nah, gastrin kita tahu termasuk faktor defensif atau faktor agresif untuk lambung. Faktor agresif pada lambung. Nah, tentunya nantinya gastrin dengan adanya gastrin itu sendiri akan menstimulasi sel pankreas untuk apa dia? Mensekresikan asam hidroklorida. Kalau gastrinnya sudah tidak normal secara berlebihan disekresikannya, begitu juga dengan asam klorida yang akan distimulasi pensekresiannya oleh adanya gastrin itu sendiri. Nah, sehingga nantinya akan melemah kalau misalnya sudah terlalu berlebihan faktor agresifnya itu sendiri, tentunya nantinya akan melemahkan mekanisme pertahanan dari lambung kita itu sendiri, sehingga nantinya sangat berpotensi untuk berkembang menjadi tukak. Nah, karena dapat untuk pengembangan tukak pada yang disebabkan oleh Zollinger-Ellison syndrome ini sendiri dapat berkembang di duodenum dan juga di distal duodenum dia ataupun di distal jejunum. Nah, ulkus peptikum yang dihasilkan oleh semua penyebab yang disebutkan sebelumnya itu sendiri, dia merusak mukosa. Nah, dia merusak mukosa dia ya. Nah, dan biasanya menunjukkan kerusakan yang berukuran kecil dia. Lubang-lubang kecil pada dinding mukosa lambung itu sendiri. Nah, lubang kecil yang seperti bulat. Nah, nih, bentuk bulat dia ke bawah. Nah, selain itu, tukak yang terjadi itu memiliki karakteristik biasanya dia itu bagian dasar bawahnya ini bersih. Nah, bagian ini tuh bersih. Nah, ini nanti takutnya Kak. Nah, ini dia biasanya dia bersih nih. Tapi ini coba. Nah, nih bersih dia kan. Tidak banyaknya makanan ataupun partikel-partikel di bawahnya itu sendiri. Nah, ini biasanya disebabkan karena sekresi asam klorida. Nah, ataupun HCl. Nah, dan juga adanya gerakan pengadukan pada lambung yang kita tahu kalau lambung kita itu kan akan terus bergerak seperti itu sehingga dia itu membuat partikel-partikel makanan yang mungkin masuk ke dalam lubang ini juga langsung keluar dari tukak yang ada. Nah, itu karakteristik dari tukak lambung itu. Nah, biasanya bagian paling bawahnya ini terdapat lapisan parut. Nah, adanya lapisan parut nih di sini nih. Nah, adanya jaringan parut yang terbentuk di sini. Nah, jaringan luka ya. Nah, jaringan parut itu sendiri. Nah, dan juga adanya pembuluh darah. Nah, ini kan ada pembuluh darah juga. Adanya jaringan parut dan juga adanya pembuluh darah nih ya. Nah, oke. Nah, sehingga jika nantinya erosi itu terus terjadi, lalu ataupun pengikisan itu terus terjadi, nah ukus tersebut dapat berdarah, ya kan ya? Nah, dia itu dapat berdarah dia karena di bawahnya itu sendiri terdapat pembuluh darah.
Nah, jika erosinya terus terjadi dan semakin dalam. Nah, dari semua total kasus diketahui bahwa kalau untuk kejadian tukak pada lambung, kalau untuk ulkus peptikum yang pada lambung itu sendiri, dia biasanya terjadi pada lengkungan antrum yang lebih rendah. Nah, biasanya itu di sini. Nah, sementara untuk ulkus duodenum sendiri, dia biasanya terbentuk pada bagian di dekat sphincter pylorusnya itu. Nah, dekat sphincter pylorus biasanya terjadinya. Nah, dan biasanya juga yang terjadi pada duodenum ini, dia juga disertai dengan hipertrofi kelenjar-benar yang merupakan akibat dari mensekresikan lendir mukus yang berlebihan. Nah, dia mensekresikan lendir mukus yang berlebihan. Kenapa dia bisa mensekresikan yang berlebihan? Karena dia berusaha untuk melindungi bagian duodenum yang rusak. Nah, maka dia akan disertai nantinya hipertrofi kelenjar Berner yang berusaha untuk melindungi duodenum itu sendiri dengan cara mensekresikan mukus atau lendir yang berlebihan. Nah, jika erosi itu sendiri atau terkikisnya dinding lambung itu sendiri terus berlanjut, nah sehingga ulkus itu bisa menjadi sangat dalam sekali, lukanya itu bisa menjadi sangat dalam sekali dia nantinya. Nah, kalau sudah sangat dalam sekali, dia bisa berlanjut ke pembuluh darah yang mendasari di bawahnya nih. Yang mendasari di bawahnya itu sendiri. Yang menyebabkan nantinya perdarahan dan tentunya sangat berbahaya. Jika apa? Jika ada arteri yang ada di dekatnya itu sendiri. Nah, tentunya nantinya dapat mengakibatkan kehilangan darah yang banyak jadinya. Karena pendarahan itu sendiri banyak dan secara cepat seperti itu. Dia bisa kehilangan darah, nah nih, dengan sangat cepat. Nah, kalau misalnya dibiarkan akan dapat mengakibatkan terjadinya shock. Nah, kalau kita lihat di sini dua bagian yang paling berbahaya pada kejadian ulkus peptikum. Kalau untuk lambungnya itu sendiri, kita lihat di sini, kalau misalnya dia itu terjadi pada kalau dia itu terjadi pada lengkungan lambung yang lebih rendah, kalau dia erosinya itu sendiri atau pengikisan itu sendiri, karena di sini terdapat arteri di lambung sebelah kiri. Nah, kalau misalnya di sini terjadinya, nah itu sangat berbahaya. Nah, kalau untuk yang duodenum itu sendiri, jika terjadinya itu pada dinding posterior lambungnya. Nah, karena ini dia terdapat di sini adalah arteri gastroduodenal. Nah, kalau misalnya di sini terjadi dua bagian ini terjadi ulkusnya itu sendiri, nah ini akan sangat berbahaya sekali. Nah, komplikasi lainnya adalah terjadinya perforasi. Nah, terjadinya perforasi, yaitu ketika ulkus terkikis sepanjang dinding lambung atau duodenum. Nah, maksudnya apa tuh? Di sepanjangnya itu sendiri. Nah, sehingga membuat kandungan, jadi dia sepanjang lapisannya itu seperti itu. Nah, sehingga membuat kandungan gastrointestinal seperti makanan yang tidak tercerna dan juga seket-seket lambung kemana jadinya? Ke ruang peritoneum. Nah, ruang yang biasanya seharusnya steril dia di situ. Nah, kalau dia masuk itu, nah perforasi, kalau dia udah masuk itu gimana? Banyak yang bisa terjadi di sana. Komplikasi lainnya. Nah, perforasi ini merupakan komplikasi ulkus duodenum yang paling umum terjadi. Nah, biasanya terjadinya itu tuh pada dinding anterior duodenum biasanya. Nah, ketika dinding bagian tersebut berlubang, nah maka udara itu mulai mengumpul di bawah diafragma tentunya. Nah, jadi kalau misalnya dia itu mulai berlubang, dia akan mengumpulkan udara di bawah diafragma nih, banyak udara di bawah diafragma karena perlubangnya itu sendiri tadi. Nah, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya iritasi di saraf-saraf frenik. Nah, mengiritasi saraf-saraf frenik atau saraf-saraf frenikus. Nah, nantinya akan memberikan sensasi rasa nyeri yang bisa menjalar sampai ke bahu seperti itu. Nah, komplikasi yang terakhir adalah yang sering terjadi, ulkus duodenum yang terjadi pada jangka waktu yang lama. Nah, pada jangka waktu yang panjang. Nah,
yang terjadi di dinding dekat sphincter pylorus khususnya. Nah, pada sphincter pylorus itu sendiri. Nah, jika terdapat edema atau jaringan parut yang sangat banyak, nah catatannya kalau misalnya banyak sekali edemanya itu sendiri, udemnya itu sendiri, dan juga jaringan parutnya yang sangat banyak, nah akan dapat nantinya menghalangi saluran normal lambung ke usus itu sendiri. Nah, jadi dia akan menghambat ini nih, saluran lambung ke ususnya, jalur normal dari lambung ke ususnya itu sendiri. Nah, untuk lewat makanan dari lambung ke ususnya akan tersumbat seperti itu. Nah, hal ini nantinya akan sangat cepat menyebabkan rasanya terjadinya mual dan muntah karena makanan itu benar-benar tidak bisa lewat atau terjadinya obstruksi untuk mengeluarkan makanan-makanan dari dalam lambung. Maka dia dapat mengakibatkan mual dan muntah dengan cepat seperti itu. Nah, untuk gejalanya sendiri, gejala ulkus lambung dan ulkus duodenum ini, gejala utamanya baik kedua-duanya adalah nyeri epigastrum. Nah, yaitu rasa sakit ataupun seperti terbakar. Nah, rasa sakit ataupun terbakar pada bagian abdomen atau bagian perut, bagian atas. Nah, di sebelah sini dia ya terjadinya. Nah, gejala lainnya adalah seperti perut kembung, lalu juga bersendawa, lalu juga muntah, seperti itu. Nah, biasanya nyeri tukak lambung itu dia kalau untuk tukak lambung sendiri. Nah, kita bahas untuk tukak lambung sendiri. Nah, dia itu kalau untuk gejalanya dia akan meningkat saat memakan makanan. Nah, akan meningkat saat makan makanan. Berbeda dengan tukak duodenum yang dia itu akan turun, tidak akan terasa nyeri atau sedikit rasa nyerinya pada saat makan makanan. Nah, hal ini terjadi kenapa? Karena kalau untuk yang lambung itu sendiri, dengan adanya makanan ketika masuk ke lambung itu sendiri, nantinya kan akan ada interaksi antara bagian dinding yang menghalangi mituka dengan makanan itu sendiri. Nah, serta juga dikarenakan adanya produksi HCl. Tentunya ketika adanya makanan, produksi gastrin akan adanya gastrin, lalu keluar adanya makanan, lalu disimulasi pensekresian gastrin, lalu juga dengan adanya gastrin juga meningkatkan produksi HCl kan ya. Nah, makanya akan menstimulasi nyerinya itu sendiri, akan bertambah nyerinya. Adanya makanan yang berinteraksi dengan dindingnya, juga ada penambahan produksi HCl itu sendiri. Nah, sementara kalau untuk ulkus duodenum itu sendiri, kenapa dia berkurang saat makan makanan? Nah, mungkin ini disebabkan karena ulkus lambung Nah, hal yang berikutnya, nah itulah yang menyebabkan juga kenapa kalau untuk duodenum itu sendiri tidak akan ada masalah saat makan karena dia ulkusnya itu sendiri terletaknya bukan di lambung seperti itu. Nah, berikutnya hal inilah mungkin yang dikaitkan dengan gejala berikutnya, yaitu pada tukak lambung itu biasanya disertai dengan penurunan berat badan. Karena setiap makan nyeri, seperti itu. Nah, sementara kalau untuk tukak duodenum itu malahan penambahan berat badan, karena memang tidak mengganggu aktivitas makan-memakan itu sendiri dia. Nah, untuk diagnosisnya, ulkus pecticum ini dapat didiagnosis menggunakan endoskopi di bagian atas lambung. Nah, yaitu dengan cara apa kalau endoskopi kita udah belajar di beberapa kesempatan, yaitu dengan cara memasukkan pipa kecil ke dalam bagian atas lambung itu sendiri, ke dalam esofagus, lalu nanti masuk ke dalam lambung, lalu nanti masuk ke dalam duodenum proksimal. Nah, dia akan melihat ada terjadinya tukaknya bagaimana di dalam lambung itu sendiri. Nah, karena kalau endoskopi kan nanti di ujung pipa kecilnya itu terdapat kamera kan ya. Nah, biasanya saat dilakukan prosedur tersebut juga dilakukan dengan biopsi. Nah, untuk memastikan tidak ada tanda-tanda keganasan sel atau malignansi. Nah, juga selain itu untuk melihat apakah ada tanda-tanda terjadinya infeksi oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, untuk pengobatan atau terapinya sendiri, pengobatan tukak lambung ini tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Nah, jadi penyebabnya apa dulu? Tadi kan kita udah bahas kalau penyebabnya ada beberapa kan ya.
Nah, tentunya jika ada terindikasikan bahwa yang menyebabkannya adalah infeksi Helicobacter pylori, nah umumnya kita bisa menggunakan pemberian terapi antibiotik. Nah, kita kombinasi nggak masalah juga gitu. Ataupun kita bisa memberikannya dengan obat penurun asam lambung. Nah, seperti inhibitor pompa proton. Nah, berikutnya berhenti menggunakan yang dapat kita lakukan untuk menterapinya itu sendiri adalah berhenti menggunakan zat-zat yang dapat memperburuk tukak lambung itu sendiri. Seperti obat-obat yang kita ketahui dapat mencetuskan tukak lambung itu seperti obat-obat non-steroid antiinflamasi. Nah, atau NSAID juga menggunakan alkohol, mengkonsumsi alkohol, lalu menggunakan tembakau atau merokok, lalu kafein, makanan-makanan yang ada kafeinnya, seperti itu. Nah, ini direkomendasikan untuk berhentinya itu sesegera mungkin ketika sudah didiagnosis terjadinya tukak lambung itu sendiri. Nah, pada kasus yang sangat ekstrim, nah itu bisa kalau misalnya sudah sangat parah seperti itu ya, tukak lambungnya bisa dipertimbangkan untuk melakukan pembedahan. Nah, ini kita ringkas tentang pembahasan kita tentang tukak lambung pada kali ini. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penyakit ulkus peptikum itu sendiri kapan terjadinya, yaitu ketika terjadinya kerusakan pada membran mukosa. Nah, kerusakan itu pada membran mukosa lambung ataupun duodenum. Nah, yang menyebabkan nantinya terasa adanya sensasi nyeri epigastrum. Nah, ini yang paling mencolok dari tukak lambung itu sendiri. Nah, pada keadaan tertentu tukak lambung dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti apa? Pendarahan, lalu perforasi, lalu juga obstruksi atau penyumbatan di lambung itu sendiri. Nah, umumnya tukak lambung ini dapat disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori dan beberapa kasus juga dapat disebabkan oleh penggunaan NSAID dalam waktu jangka yang lama seperti itu. Nah, itulah pembahasan kita mengenai patofisiologi penyakit tukak lambung. Insya Allah kita ketemu lagi pada kesempatan lainnya membahas patofisiologi penyakit-penyakit lainnya ataupun anatomi fisiologi tubuh manusia yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.